Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Pujiharjo, itu nama pemberian kedua orang tua saya. Namun di profesi yang saat ini saya tekuni, nama saya harus saya sesuaikan dengan pekerjaan, yaitu Tommy Alfatoni begitu ya. Saya terlahir di kota Surabaya, Jawa Timur sebenarnya. Dan memang basis keluarga saya memang sebenarnya religi, tapi religi yang masih ada campur budaya lokal gitu. Nah, di MTA ini khususnya saya masuk pertama kali tahun secara official itu 2009. Itu pekerjaan ya. Tetapi secara keberadaan pengajian, saya kenal MTA itu di penghujung tahun 2007 itu saya kenal lewat radio. Nah, bagaimana saya bisa menemukan radio? Nah, 2007 dan sebelumnya selama 2 tahun sebenarnya saya itu berprofesi, salah satunya selain bekerja di sebuah kantor swasta, saya itu nyambi praktisi paranormal sebenarnya. Nah, saat itu masih zaman keemasan saya sebenarnya. Kebiasaan saya kalau pas tidak ada praktek itu saya mendengarkan radio, cari-cari lagu-lagu sholawat ya, yang islami lah, yang saya butuh menikmati begitu. Nah, di siang hari itu kan saya cari-cari udah selesai semua gitu. Semua acara di stasiun radio itu sudah berganti yang bukan lagu-lagu semua gitu. Saya pentok-pentok sampai 7-8 kali. Itu setiap di salah satu pentokan channel frekuensi itu ada pengajian gitu yang baru mulai. Karena semuanya tidak ada yang linear dengan keinginan saya, yang paling mendekati inilah pengajian. Saya pikir pengajian apa begitulah, ya iseng-iseng lah saya biarin 5 menit gitu. Nah, setelah itu tema saat itu mengenai aktivitas saya tentang ketauhidan. Waktu itu saya nggak kenal ketauhidan apa, itu nggak tahu itu. Tapi yang jelas tema itu tentang ketauhidan yang berhubungan dengan praktek-praktek penyimpangan dari tauhid itu sendiri, yaitu kesyirikan. Nah, saya jadi panas hati itu. Disalah-salahin semua ini gitu. Nah, setelah itu saya dengarkan pengantarnya, ternyata malam harinya ada lagi gitu. Nah, saya dengarkan malam itu lebih lama lagi, 3-4 jam itu. Nah, kurang lebih beberapa minggu saya dengarkan intensif, saya semakin resah ini. Aktivitas paranormal saya jadi kacau ini ceritanya. Beberapa minggu saya nggak praktek, khusus dengerin itu. Nah, untuk membuktikan konten, substansi, materi pengajian itu, saya pergi sebuah toko buku terkenal yang besar di Indonesia. Saya beli kumpulan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim dan Al-Quran yang ada terjemahannya, untuk membuktikan bener nggak nih orang ngomong ini. Itu. Nah, satu demi satu saya buka, ada semua. Wah, berarti saya harus mereposisi jiwa saya ini kelihatannya. Nah, oleh sebab itu setelah 1-2 bulan berlalu, saya masih belum sholat waktu itu, masih mencari mengapa kok ada konten agama kayak gini yang saya belum pernah ngerasakan gitu. Akhirnya saya berusaha nyari tempat asal usul suara itu berada. Eventnya namanya Jihad Pagi. Kok dikatakan di Kemelayan dan lain sebagainya. Itu di mana Kemelayan itu? Kan cari-cari informasi. Akhirnya saya dapat. Nah, pertama kali saya kenal MTA kajian ya, itu adalah 30 Desember 2007 saya menginjakkan kaki pertama di gedung majelis pengajian Ahad pagi di hari Ahad itu. Itu pertama saya datang ke pengajiannya. Setelah itu berlalu, saya ikut terus. Kemudian ada salah satu episode yang mengarahkan kalau akan lebih intensif lagi, silahkan ke cabang-cabang terdekat gitu. Saya nggak mau nyari itu. Saya nyarinya Pak Ustadz ini kalau ngajar di cabang mana gitu. Saya kejar informasi, akhirnya dapat. Ternyata di cabang Makam Haji. Itu
itu ternyata salah satu cabang yang paling tua di MTA, yang paling awal didirikan ternyata. Nah, saya harus ke Makam Haji. Jadi rumah saya di Palur, saya setiap malam minggu itu ke Makam Haji sana. Saya ikut pengajiannya sampai 2008 pertengahan itu. Akhirnya saya ngambil sikap, saya harus move on nih ceritanya. Harus mengakhiri perjalanan hidup yang saya sudah yakin ini nggak benar gitu. Akhirnya saya resign dari semua aktivitas yang nggak benar saya, mulai dari keparanormalan dan juga pekerjaan gitu. Dan saya udah niati, saya cari pekerjaan walaupun kecil penghasilannya, yang penting saya puas dan saya tidak resah lagi jiwa saya, tidak gersang lagi. Akhirnya 2008 Oktober itu saya menghentikan totalitas semua aktivitas dan resign dari pekerjaan. Terus saya totalitas ngaji di situ. Saya masih belum bekerja waktu itu. Nah, hampir setahun itu berjalan. Akhirnya ada pengumuman di radio MTA FM kalau ada penerimaan karyawan baru sebagai penyiar di MTA FM waktu itu di awal 2009 kan. Nah, saya daftar di situ. Nah, dari 63 pendaftar yang keterima cuma 2, yang laki-laki saya, yang putri 1 gitu. Setelah keterima 1 bulan training, yang putri mengundurkan diri karena ada aktivitas di kampus yang nggak bisa terelakkan intensitasnya, yaitu skripsi dan lain sebagainya. Akhirnya tinggal saya sendiri dari 63 peserta di satu angkatan saya itu sampai saat ini. Sehingga sampai saat ini saya di pekerjaan sebagai host, presenter juga di MTA TV, dan di struktural manajemen saya sebagai manajer HRD and General Affair, dan di kemajelisan saya sebagai sekretaris sebuah cabang di Karanganyar. Itu. Oke, Mas Tommy. Memang Mas Tommy dulu pernah menekuni pekerjaan sebagai paranormal ya, sebelum masuk MTA ya. Apa praktek Mas Tommy ketika menjadi paranormal waktu itu? Apa aja yang sudah dilakukan sebagai paranormal itu? Baik, khusus praktek paranormal ya yang 2 tahun itu. Jadi sebenarnya peristiwanya seperti ini. Di tengah-tengah saya bekerja ya dalam suatu perusahaan, posisi saya waktu itu adalah, walaupun saya tidak menjabat seorang manajer atau kepala, saya menjabat sebuah staff yang lumayan tinggi, yang orang sulit untuk menduduki posisi itu gitu. Nah, suatu ketika ada orang yang melaporkan sesuatu tentang saya, dan itu jelas gak benar gitu. Dan saya merasakan, orang ini sedang cari perkara sama saya ini gitu. Nah, nggak taunya direksi itu percaya gitu. Enggak. Kalau direksi percaya, pusing lah saya kan. Orang saya ini adalah orang kepercayaannya direksi, ada orang ngomong nggak benar tentang saya, kemakan. Udah saya pusing ya kan. Ya sudah, akhirnya saya beberapa hari itu saya nggak mood kerja gitu. Nah, suatu ketika keadaan saya ini dibaca oleh karyawan-karyawan di bawah gitu. Salah seorang satpam dekatin saya gitu. Yang salah satu satpam yang akrab, yang biasa saya ajak gitu. Kalau waktu senggang saya ajak main gitu kan. Dia tanya, ada apa? Kelihatannya saya sedang dikerjain sama salah seorang manajer yang ada di sana ini. Oh gitu, gampang. Ntar malam kalau longgar ikut gimana? Ada apa? Pokoknya ikut aja. Kita sowan untuk cari petunjuk gitu terhadap seseorang. Siapa orangnya? Abah gitu. Oh gitu. Oke lah. Nothing tulus pikir saya, ngikut gak ngikut, orang gak ada kerjaan tuh saya ngikut itu. Ternyata di sana sudah ada beberapa orang itu. Di situ ada praktek semacam kayak kelompok zikir gitu, ya kan? Nah, saya nonton aja, pertama nonton aktivitas mereka. Nah, setelah mereka melakukan aktivitas rutin mereka, terus akhirnya saya diajak ngadep ke guru lah gitu ya, abah ini. Saya suruh mengutarakan apa problematika saya.
Nah, tiba-tiba dia menabik dirinya, kok tahu gitu. Ya bodohnya saya ya, orang lagi kalut itu ya gampang dihapus sih. Ya jelas lah, orang anak muridnya kan satpam tadi kan cerita kan sana. Saya takjub, loh dia kok tahu, orang baru kenal kok tahu. Saya nggak mikir, pikiran suara saya kelihatannya lagi dol saat itu. Saya nganggap dia langsung sekti gitu. Kok sekti amat nih orang. Akhirnya saya ditawani, gimana? Ya saya mau terhindar dari orang itu. Ya udah, saya kasih rapalan, ajian dan jimat untuk mengatasi orang itu, agar kamu nggak bisa disepelekan oleh orang lain siapapun nanti. Oke toh? Nah, setelah malam itu selesai, besok saya laksanakan itu. Nah, terlepas berhasil atau enggak, saya udah seneng gitu. Setelah itu saya diajak lagi minggu berikutnya, seminggu berikutnya, saya mau. Akhirnya jadi ketagihan rutin. Nah, akhirnya ada permintaan, ini mau berhenti di sini saja atau mau diteruskan? Maksudnya diterusnya gimana, Bah? Diteruskan untuk menjadi lebih dalam lagi, sehingga kamu nanti akan bisa memproteksi dirimu sendiri. Kamu nggak jadi pasien lagi, tapi jadi praktisi. Terus bisa apa? Ya bisa macam-macam, mulai dari ngobati, cari orang hilang, ngambil pusaka dan sebagainya, seperti yang kita ketahui umumnya itu. Nah, saya semakin tertarik kan. Ini kalau ini caranya saya mau. Akhirnya saya tekuni itu. Pendidikan itu hampir 1 tahun, 8 bulan lah itu. Di pelosok penjuru tanah Jawa ini saya datangi. Jadi setiap jam 4 sore saya persiapan pulang kantor, itu saya nggak pulang, saya langsung sewa kendaraan itu sama rombongan saya itu tadi, ritual ke beberapa tempat itu pendidikan itu. Jadi sampai puncaknya itu saya sampai sudah disahkan dan mempunyai wilayah praktek. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi di sana itu saya menerima pasien mulai dari mengobati, ya pengobatan gitu. Terus problematika rumah tangga, perselingkuhan gitu. Gimana sang suami atau sang istri agar tidak meleng ke orang lain, setia begitu. Terus bagaimana orang nggak pede jadi pede, jimat, pegangan gitu. Bagaimana karier, bagaimana baru diterima pekerjaan, terus macam-macam gitu. Pokoknya semua saya lakukan. Bahkan sampai ada yang kehilangan sesuatu barang di rumah dalam sebuah kos-kosan di daerah kampus di Sukoharjo sana, saya juga nerima itu. Jadi klien saya itu mulai dari orang biasa, ibu rumah tangga biasa, sampai advokat. Saya punya klien sampai advokat itu ya. Sampai ada juga anggota partai dewan juga. Gitu. Dan juga konglomerat Chinese yang di daerah Sukoharjo. Pemilik besar, pabrik besar itu. Dia kalau mau beli pabrik, lahan gede sekian ribu, kalau belum saya ibaratnya saya kerjain begitu, belum nggak jadi beli dia. Kalau saya bilang beli, nggak jadi. Itu anak buahnya mau kasih mes di situ, takut. Nah, saya kerjain, udah selesai, nggak takut lagi gitu. Jadi memang itu kerjaannya. Oke, itu dari kegiatan-kegiatan itu semuanya menghasilkan uang ya? Ya. Sekarang gini, sebenarnya itu uangnya gede. Tapi karena saya sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta yang gede pula, jadi uang itu kayak nggak begitu-begitu tak incar gitu. Karena saya udah uang ada gitu loh. Nah, di sektor ini saya tuh ngincer pengaruh gitu loh. Ngincer pengaruh agar orang semua itu takluk terhadap omongan saya gitu. Kalau uang kan saya sudah kuat basis ekonomi saya waktu itu, pegang posisi ya kan, otomatis pegang uang gitu loh. Nah, jadi orang-orang yang klien-klien saya itu yang saya mintai uang itu jarang. Saya biasa gratisin mereka, tapi dengan catatan mereka mengamalkan sesuatu. Dan kalau saya butuh sesuatu, mereka harus siap apapun itu yang saya butuhkan. Jadi kalau saya butuh mobil, mereka siapin mobil full tank dengan BBM-nya. Bahkan kalau saya butuh sopir, dengan sopir gitu. Kalau saya butuh beras sekian karung itu, ya mereka siapin gitu. Jadi saya nggak narif gitu. Pikir saya waktu itu, saya dakwah cara gini aja lah gitu. Nah, orang-orang
Chinese terutama yang biasanya di rate tinggi untuk acara seperti itu, tiba-tiba saya gratisin, kan takjub gitu. Otomatis kan, wah dia sangat menghormati saya. Nah di saat itulah saya butuh sesuatu, mereka nggak bisa nolak itu. Oke, itu sebetulnya misalnya dikatakan sakti dan bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya tipu-tipu atau sungguhan itu? Ya. Jadi pekerjaan paranormal ini kalau saya bilang setelah saya evaluasi, saya lalui dan sekarang saya udah mengakhiri, Bertobat ya. itu sebenarnya pekerjaan semi intelijen gitu loh. Jadi pekerjaan itu tinggal kita milih, kita mau single factor, praktek sendiri mandiri, atau ada jaringan network gitu loh. Kalau praktek sendiri itu lebih aman karena tidak ada gangguan kebocoran tipu muslihatnya gitu. Tetapi kalau network itu ada kelemahannya. Ada banyak orang yang tahu skenario gitu. Tetapi kekuatannya luar biasa. Cepat membuat orang terpukau gitu karena networknya kuat. Nah, kebetulan saya single factor gitu loh. Ya. Saya pakai single factor, tetapi saya memanfaatkan klien-klien saya sebagai kaki tangan saya. Contoh seperti ini. Si A, klien pertama datang ke saya. Dia mengeluhkan bahwa dia nggak dapet jodoh, sulit dapet jodoh. Dia pusing 7 keliling, nggak dapet jodoh. Oke, setelah saya kerjain, kita keep dulu ya pasien A. Kemudian pasien B datang. Pasien B ini adalah juragan batik misalnya dia. Dia pusing, usahanya nggak lancar-lancar, pembelinya turun gitu. Oke, saya keep. Saya kerjain dia atau saya keep. Nah kan, saya butuh satu lagi nih, minimal 3 ya. Nanti semakin banyak semakin memukau nanti ini fragmen ini. Kemudian ada klien C datang. Dia sambat. Saya menjual rumah, gak laku-laku nih bisnis properti saya. Oke. Nah, sekarang saya mainkan situasinya kepada si A. Ya toh, saya akan janjikan bahwa akan ada wanita yang akan mendatangimu dengan sukarela untuk engkau nikahi. Ya kan? Terus apa syaratnya? Kamu diam aja di rumah, jangan kemana-mana selama 7 hari 7 malam. Oke ya. Kepada si B yang tadi sambat Jualannya nggak laku-laku ya Badik ya. Ya kan? Saya minta saudaramu yang siap nikah. Ya kan? Karena apa? Aku minta untuk aku jodohkan sama orang yang harusnya sudah menikah tapi belum dapat. Nah, kalau orang dekat saudaramu ini sudah menikah, daganganmu nanti akan diborong tanpa nawar gitu. Wah, kan tergiur kan? Oke. Nah, kepada si A saya kasih tahu, nanti kalau ada orang nawarin batik, kamu harus beli semuanya, ya kan? Kamu nggak boleh nawar. Kamu dapat jodoh dari dia. Dan masing-masing ini sudah saya sumpah untuk tidak boleh membocorkan kenapa itu, kenapa ini. Nggak boleh nanya. Sekali nanya atau ingin tahu, saya ancam aja kan. 7 turunan nasib keluargamu bakal sengsara gitu. Udah takutnya setengah mati itu. Nah, kepada yang C sama. Nanti akan ada orang beli propertimu. Karena apa? Dia nanti akan dijadikan sebagai mahar toh. Jadi orang 3 ini saling memberikan solusi keadaannya masing-masing. Jadi sebenarnya saya tuh hanya menjadi agen ngatok ke kebutuhan mereka. Bayangkan kalau ini tidak cuma 3, bayangkan ini 30, bayangkan ini 300 klien. Betapa saktinya saya di mata mereka. Ya kan? Saya punya referensi banyak kan. Nah itu. Nah, sebagai bumbunya adalah keyakinan, karena mereka nggak punya keyakinan. Makanya saya beli piranti-piranti kurofat itu, mulai dari keris kecil, cundrik, sampai minyak yang bau menyengat, sampai kembang, sampai macam-macam itu. Saya belilah 250 itu udah dapat banyak itu kulaan itu. Terus saya tanam di beberapa titik yang harus saya hafalkan. Biarlah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, agar
yang saya tanam atau yang saya taruh di situ agar tercover tanah atau tercover tumbuhan secara alami, berkarat ya. kan? Dan nanti kita panen tiba saatnya gitu caranya. Itulah bumbunya gitu. Semuanya bermuara pada kita. Saya harus berperan sebagai itu tadi, interrogator. Jadi saya harus paham ini apa arahnya, data saya harus hafalin ini dan sebagainya, potensinya apa, kelemahannya apa, saya harus baca itu. Itu tetap semuanya endingnya untuk cari uang atau gratis itu waktu itu? Saya harus mengkombinasikan ini. Kalau semuanya saya gratiskan, dia nanti curiga. Kalau saya semua uangkan, nanti dia keberatan, ya kan? Nah, demi untuk mencapai itu, saya tinggal feeling aja orang ini punya duit atau enggak. Kalau dia punya duit, saya minta duit. Kalau dia enggak punya, saya minta loyalitasnya aja. Jadi suatu ketika ada salah satu manajer di tempat saya bekerja itu datengin saya, minta tolong. Dia kan punya bisnis kontrakan di salah satu dekat lingkungan komplek kampus terkenal di Surakarta ini. Nah, problematikanya adalah ada beberapa pakaian dalam dari yang ngekos di tempat kosannya itu hilang gitu. Jadi dia punya kos-kosan 2 lantai, beberapa kamar gitu. Oke, bisa. Saya kesana kapan? Malam Kamis, saya bilang gitu ya. Apa yang harus disediakan? Nggak usah disediakan. Nanti kumpulin para yang kos di situ. Nah, setelah lewat jam 9 malam saya datang ke sana. Semuanya udah dikumpulin kan. Nah, di situ saya demonstratif. Tujuannya apa sebenarnya? Untuk mengintervensi jiwa mereka. Caranya saya bakar dupa, saya bakar dupa, kemudian saya siapkan kembang gitu kan. Terus saya siapkan kain mori yang saya bentuk boneka orang gitu. Kemudian saya bawa minyak wangi yang menyengat, itu harganya 2.500 3.000 rupiah itu. Saya baluri di boneka kain mori itu, ya kan. Terus kemudian saya wirid di situ, wirid begitu. Kemudian beberapa saat saya tutup dengan baca ayat kursi begitu cerita. Terus saya tiupkan ke boneka kain mori tadi gitu. Nah, itu untuk mengintervensi jiwa mereka. Istilahnya menghipnotis lah gitu ya. Mereka pasti akan gentar. Yang merasa ngambil, dia pasti akan goncang saat itu juga. Nah, setelah itu saya minta masing-masing orang ini, ya kan, untuk mengusap kain mori yang ada di tangan saya tadi yang sudah saya lumuri minyak wangi tadi. Nah, sebelum mengusap, saya suruh bilang 3 kali, ya toh, kata-kata Bismillah, Bismillah, Bismillah begitu. Ya, itu bumbu juga kan untuk mempengaruhi mereka. Nah, bagaimana yang berkeyakinan non Muslim? Ya terserah, harus ngikut. Ngomong Bismillah aja masa nggak bisa? Pikir saya itu adalah dakwah begini ya. Itu. Nah, setelah mereka ngusap semua, saya bilang, ini bagi orang yang sudah ngusap ini, ya kan, kalau dia masih ada di sini selama 3 hari 3 malam, ya saya nggak nanggung akibatnya, karena sulit untuk mencari penawarnya. Tapi kalau nanti orang yang melakukan ini pergi, ya udah selesai perkara, ya kan. Terus bonekanya saya bakar, bung gitu. Ya benar, keesokan harinya ada orang yang pergi dari tempat kos itu. Ketemulah dialah ya. Ketemu orangnya itu. Mungkin saya minta bayar waktu itu 999 rupiah. Iya, ya saya buat itu aja biar agak sulit-sulit gimana gitu aja. Sebenarnya nggak butuh-butuh duit amat saya gitu. Itu aja, kan meyakinkan gitu. Nah, akhirnya dia jadi langganan saya. Oh gitu ya. Ya saya kan harus butuh orang yang harus saya suruh-suruh kan, karena saya kan single fighter. Betul. Harus saya suruh-suruh, yang manut gak usah nanya ini dan itu, karena dia kan berutang sesuatu yang saya kan nggak minta bayaran ke dia. Itu seandainya dimanfaatkan untuk mencari uang, luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kebetulan Mas Tommy dulu mungkin sekedar cari pengaruh ya. Yang sebetulnya kalau disimpulkan ya
ada tipu-tipunya juga, ada Jadi apa kalau mau namanya, kaya menolongnya seperti juga. yang subur atau siapa-siapa itu bisa sekali ya, itu salah satu Karena cara. caranya itu ya, dan itu kebanyakan digunakan oleh mungkin beberapa oknum paranormal ya, Betul. meskipun nggak semua mungkin ya. Iya. Dan akhirnya Mas Tommy waktu itu berhenti dari kegiatan itu karena mendengarkan ceramah dari Ya. MTA yang disampaikan Al Ustadz Ahmad Sukina ya. Betul. Kemudian lalu bertobat dan ikut mengaji, dan sampai sekarang akhirnya menjadi jamaah MTA Ya. dan sudah bertobat dari kegiatan yang lama itu. Benar sekali. Tetapi ini kita ambil hikmahnya supaya kita semua tahu bahwa jangan mudah percaya sama orang yang model-modelnya begini ya. Itu. Jadi saya kira itu. Dan Mas Tommy sekarang sudah berada di jamaah MTA, sudah bertahun-tahun, sudah ngaji, sudah ngerti agama, dan bahkan sekarang menjadi penyiar di TV MTA. Ini luar biasa, mantan paranormal ya, dunia gelap, dunia hitam yang akhirnya justru menekuni medan dakwah bersama MTA. Terima kasih Mas Tommy, mudah-mudahan inspirasi atau kisah ini membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.